Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-11, Hakikat Sembahyang. Adapun hakikat sembahyang itu adalah berdiri menyaksikan diri sendiri. Sembahyang untuk bersaksikan dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada kita adalah Allah, dan Muhammad itu adalah diri zahir kita yang membawa dan menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hakikat sembahyang itu terkandung di dalam Al-Fatihah, yaitu pada perkataan Alhamdu. Karena sembahyang yang diterima oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu berhakikatkan perkataan Alhamdu, karena mengambil sampena akan hakikat perkataan pertama lembaga Adam alaihissalam setelah Jibril memasukkan roh, di mana apabila roh tersebut sampai ke tahap dada lembaga Adam pun terus coba berdiri dan bersin dengan disertai kata Alhamdulillah. Pujaan terhadap Allah, dan di atas asas tersebutlah Nabi besar Muhammad SAW menerima sembahyang dari Tuhannya berdasarkan Alhamdu. Adapun hakikat sembahyang sesungguhnya berhakikat Alhamdu bermula huruf Alif itu adalah hakikat niat sembahyang kita. Huruf Lam itu adalah hakikat berdiri. Huruf H itu adalah hakikat rukuk. Dan Mim itu adalah hakikat sujud. Dan Dal itu adalah hakikat duduk di antara dua sujud. Sebab itulah sembahyang kita tidak mempunyai persamaan dengan sembahyang agama-agama lain. Adapun perkataan artinya memuji, yang dipuji adalah zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan pertama di dalam pemujaan dan pujian kita di dalam sembahyang adalah dengan berkata Allahu Akbar, yaitu di dalam takbiratul ihram. Kita berkata demikian karena mengambil sampena kata-kata manusia pertama Adam alaihissalam dikala sempurnanya roh, diri rahasia Allah dimasukkan ke dalam tubuh. Lantas Adam pun berdiri menilik dirinya yang elok, dan terus baginda berkata Allahu Akbar. Adapun hakikat rukun sembahyang itu adalah 13 perkara, yaitu karena mengambil sampena hakikat sendi besar manusia yang bergerak dan membolehkan manusia membuat kerja dan sebagainya. Sendi-sendi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sendi tengok, sendi bahu kanan, sendi lengan kanan, sendi tangan kanan, sendi bahu kiri, sendi lengan kiri, sendi tangan kiri, sendi paha kiri, sendi paha kanan, sendi lutut kanan, sendi kaki kanan, sendi lutut kiri, dan sendi kaki kiri. Adapun hakikat kenapa 17 rakaat sembahyang 5 waktu sehari semalam, karena mengambil sampena dengan 5 perkara, yaitu Allah, Muhammad, Adam, Hawa. Adapun perkataan itu mengandungi 2 huruf menandakan sembahyang subuh. Perkataan Allah itu mengisyaratkan kepada sembahyang zuhur. Perkataan Muhammad itu mengisyaratkan sembahyang asar. Perkataan Adam itu mengisyaratkan sembahyang maghrib. Dan perkataan Hawa itu adalah mengisyaratkan sembahyang isya. Adapun sembahyang subuh itu 2 rakaat, sebab tabiat sesuatu itu adalah dengan 2 perkara, yaitu zat dan sifat. Sembahyang zuhur 4 rakaat, sebab tajalli Allah itu dengan 4 perkara, yaitu wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Sembahyang asar itu 4 rakaat, sebab tajalli hamba itu 4 perkara, yaitu tanah, air, api, dan angin. Sembahyang maghrib itu 3 rakaat, sebab tajalli Tuhan itu dengan 3 perkara, yaitu ahadah, wahdah, dan wahidiyah. Sembahyang isya itu 4 rakaat, sebab tajalli hamba itu dengan 4 perkara, yaitu mani, manikam, wadi, di. Sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah dari Nur Allah yang ditajalli dengan 4 anasir, yaitu wujud, syuhud, nur, ilmu. Adam itu dari Nur Muhammad yang ditajalli dengan 4 anasir, yaitu nur tanah, nur air, nur angin, dan nur api. Adapun manusia itu adalah daripada Adam dengan ditajalikan dengan 4 perkara, yaitu mani, manikam, wadi, dan di.
Inilah hakikat kejadian awal manusia yang mengandungi rahasia diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapakah kita mesti mengucap 2 kalimat syahadat 9 kali dalam 5 waktu sembahyang? Sebab diri batin kita mempunyai 9 wajah. Adapun mengucap 2 kalimat syahadat 1 kali pada sembahyang subuh adalah karena memberi kesaksian kepada wajah diri kita pada martabatnya sirrus sir. 2 kalimat syahadat pada sembahyang zuhur sebagai memberi penyaksian pada wajah kita pada martabat sir dan ahadah. 2 kalimat syahadat pada sembahyang asar karena memberi penyaksian pada wajah diri kita pada martabat wahdah dan wahidiyah. 2 kalimat syahadah pada sembahyang maghrib sebab memberi penyaksian pada wajah diri kita pada martabat Ahmad dan Muhammad. Dan 2 kalimat syahadah pada sembahyang isya sebab memberi penyaksian pada wajah diri kita pada martabat Mustafa dan Mahmud. Adapun hakikat niat itu adalah kepala sembahyang, dan Al-Fatihah itu adalah hakikat tubuh sembahyang, dan tahiyat itu adalah hati sembahyang, dan salam itu adalah hakikat kaki tangan sembahyang. Oleh karena itu adalah menjadi satu perkara yang paling penting bagi kita memahaminya. Adapun hakikat niat itu letaknya pada martabat alif, yaitu pada la ta'yan. Ianya terkandung di dalam qasad, ta'arud, ta'awud, dan ta'yin. Dan juga niat itu letaknya pada makam roh idafi ataupun pada makam ayat sabitah, yaitu suatu keadaan nyata di dalam tidak nyata. Oleh karena itu, untuk menyatakan apa yang nyata pada makam ayat sabitah itu, maka perlulah dinyatakan dengan perbuatan. Kita pernah mendengar bahwa pada hakikatnya dalam sholat itu telah terkumpul semua rukun Islam yang di dalamnya huruf alhamdu. Oleh karena itu, marilah kita bincangkan bersama di dalam penguraian persoalan. Adapun hakikat syahadat di dalam sembahyang itu adalah terdapat di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir di dalam sembahyang itu sendiri. Kita telah pun sering melafazkan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul tersebut di dalam 5 waktu pada 17 rakaat kita sembahyang sebanyak 9 kali, bagi maksud membuat penyaksian terhadap 9 wajah diri kita. Seperti yang diterangkan sebelum ini, kita memperakui bahwa tiada bagi kita akan mensyirikkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga memperakui bahwa kita tidak mungkin mensyirikkan Allah dengan yang lain daripada Allah. Maka nyatalah syahadat itu ada di dalam sholat. Adapun hakikat sembahyang di dalam sembahyang adalah hakikat pada perbuatan penyaksian kita terhadap diri batin kita dan diri zahir kita di dalam kegiatan sembahyang tersebut. Sesungguhnya penyaksian terhadap diri batin dan diri zahir itu hakikat pengertian sembahyang tersebut. Di samping itu, di dalam sembahyang itu juga terdapat pujian dan pujaan di antara zat dan sifat. Pujian di antara diri rahasia dengan diri empunya diri. Sementara hakikat puasa di dalam sembahyang adalah meliputi seluruh kegiatan sembahyang tersebut, di mana di dalam sembahyang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, malahan seluruh anggota zahir diri batin berpuasa. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, kulit kita berpuasa, hati kita berpuasa, dan semuanya berpuasa. Sesungguhnya di dalam kegiatan sembahyang itulah keadaan puasa yang sebenarnya. Adapun hakikat zakat di dalam kegiatan sembahyang itu membawa makna pembersihan hati daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam acara sembahyang kita beberapa kali memperakui bahwa kita tidak akan sekali-kali syirik dengan Allah dengan kita berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Dan kita juga mengatakan, sesungguhnya sholatku, kebajikanku, hidupku, matiku hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan karena itu aku rela diperintah, dan aku ini termasuk golongan orang-orang yang Islam. Di samping itu kita berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku sembah, dan kepada Engkau aku minta pertolongan. Oleh karena itu, jelaslah di dalam sembahyang tersebut tersirat suatu pengertian zakat yang harus dipahami oleh kita. Lantas daripada itu, apakah pula pengertian hakikat haji di dalam kegiatan sembahyang? Sebagaimana yang dimaklumi bahwa bila saja kita menyebut ibadah haji, maka sudah tentu kita membayangkan Ka'bah, Arafah dan sebagainya. Ibadah haji adalah suatu ibadah di mana seluruh manusia menuju ke arah yang satu, yaitu Ka'bah. Begitulah pula dengan kegiatan sembahyang, di mana sembahyang juga mengharap ke arah yang satu, yaitu Ka'bah. Di dalam ibadat haji, manusia baik itu besar, kecil, miskin, alim, jahil, hitam, putih, raja maupun rakyat, memakai pakaian yang sama di padang Arafah ketika wukuf. Maka begitulah pada hakikatnya dalam sembahyang, baik itu kaya, miskin, alim, jahil, semuanya sama. Mereka membaca Al-Fatihah yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan semua perbuatan adalah harus dibuat sama semuanya, tunduk merendah diri kepada yang satu, yaitu Allah Tuhan semesta alam. Jikalau di dalam ibadat haji ada tawaf Baitullah sebanyak 7 keliling, maka di dalam sembahyang hakikat tawaf itu terletaknya pada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mengandungi 7 ayat yang meliputi pada membicarakan 7 lapisan susunan jasad manusia, yaitu bulu, kulit, daging, darah, tulang, lemak, dan lendir. Dengan membaca Al-Fatihah itu berarti kita menjelajahi seluruh anggota lapisan tubuh kita supaya menjadi satu arah tujuan, yaitu arah matlamat Allah semata-mata. Adapun kenapa dikatakan lafaz takbiratul ihram itu dengan lafaz Allahu Akbar dan tidak dilafazkan dengan lafaz yang lain, adalah karena selain daripada mengambil sampainya ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika menilik dirinya, perkataan ucapan Allahu Akbar juga dengan jelas bagi menyatakan tajalli diri rahasia Allah, sehingga dapat ditanggung oleh manusia itu dengan 4 perkara, yaitu wujud, ilmu, nur, syuhud. Dan sesungguhnya perkataan Allah di dalam ucapan Allahu Akbar mengisyaratkan pada martabat zat, dan perkataan akbar di dalam ucapan Allahu Akbar itu adalah mengisyaratkan kepada martabat sifat. Dalam menandakan zat dan sifat sama-sama saling puji memuji di antara satu dengan lain. Di samping itu, perkataan Allahu Akbar juga bermaksud untuk menjelaskan bahwa zat dan sifat itu tidak boleh berpisah, sebagaimana tidak boleh dipisah antara manis dengan gula, antara panas dengan api, antara es batu dengan dingin.